Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Kalian hadir? Sultan, hadir. Nanda, Hakim, Edi, hadir. Untuk materi sekarang, ya untuk di minggu ini kita akan mempelajari tentang perlindungan dan penanggapan hukum di Indonesia. Ya, jadi nanti di sini kalian akan outputnya dalam artian pembelajarannya, tujuan pembelajaran kalian di sini yang pertama melalui kegiatan mengirim hukum dengan tepat. Yang keduanya melalui kegiatan mengamati, karena kalian nanti akan disajikan tentang artikel ataupun foto tentang penegakan hukum ini. Jadi kalian akan menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan benar. Yang ketiga, foto, ya, atau yang diambil dari artikel. Apa yang kalian lihat dari contoh kasus ini? Kenapa si anak tersebut bisa diberhentikan oleh polisi? Silakan acungkan tangannya yang bisa. Dan mengkayalan. Acungkan tangannya. Gimana nih? Masih sudah mengkayalan, Pak. Tidak memakai helm. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Tidak membawa surat-surat, Pak. Tidak membawa surat-surat kendaraan maksudnya ya? Ya. Ada lagi? Jadi itu. Oke, yang selanjutnya. Menurut Simanjuntak ada 4 unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah. Sudah jelas, yang namanya perlindungan hukum itu pasti dilindungi oleh pemerintah tanpa terkecuali. Mau itu dia anak pejabat, mau itu dia anak yang biasa saja, ataupun seperti apa, semua di mata hukum sama. Yang keduanya, jaminan kepastian hukum. Contoh, misalkan, jadi jaminan kepastian hukum ini seseorang yang melakukan tindakan hukum pasti akan melakukan atau akan mendapat sanksi. Jadi itu. Yang ketiganya, berkaitan dengan hak-hak negara. Nah ini yang keempat ini yang biasanya yang selalu menjadi polemik di masyarakat kita. Contoh, tentang si masyarakat tersebut orang yang tidak punya apa-apa, rakyat biasa atau masyarakat biasa, tetapi dia tidak mendapat bantuan atau subsidi dari pemerintah. Ya. Jadi itu gimana Pak hak-hak dari negaranya tidak dikasihkan? Seharusnya berkaitan dengan hak-hak negara ini si masyarakat itu seharusnya semuanya sama, tidak dibeda-bedakan. Yang keempatnya, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Sudah jelas. Di mana-mana kalau ada kita berbuat pasti akan ada sebab dan akibatnya. Jadi itu ya. Jadi intinya tingkah laku kita semuanya diatur dalam hukum atau diatur dalam undang-undang gitu. Oke, yang selanjutnya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum atau kekuasaan yang mutlak. Hukum itu sudah jelas. Hukum itu kan bersifat itu memaksa dan semuanya harus dilaksanakan. Yang keduanya, tegaknya keadilan, terwujudnya keadilan bagi semua masyarakat. Nah, jadi hukum itu seharusnya tidak memandang status masyarakat. Pengedar dan pengguna narkoba.
mereka memiliki rasa takut tahun 2009 tentang narkotika. Jawabannya yaitu penjelaan beberapa orang terhadap narkoba sehingga tidak ingin menggunakan narkoba lagi karena hukuman terhadap pengedar narkoba sangat berat. Maka beberapa orang yang menggunakan narkoba kemungkinan akan mati. Yang kedua, tentunya jumlahan pengedar narkoba dan pengguna narkoba karena takut dengan hukuman. Beberapa orang yang menggunakan narkoba akan menghentikan. Assalamualaikum. Diskusi kami. Adapun pertanyaan efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pendengar dan pengguna narkoba. Jawabannya adalah efek jera yang ditimbulkan adalah penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah. Karena eksekusi mati mencabut hak untuk hidup. Misalkan banyak pengguna narkoba bukan diadili oleh hakim tetapi mengalami petugas kesehatan atau yang mengerti soal adiksi. Teman kalian atau kalian masih pada bingung jawabannya? Tadi tentang narkoba itu undang-undangnya yaitu tentang di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Lalu Pak, tadi ada yang ditanyakan ke temannya, kenapa miras tidak termasuk ke kategori narkoba? Karena narkoba itu ada 3 tingkatan, ya. Ada tingkat pertama, kedua, dan kebetulan miras itu termasuk ke golongan, bukan tingkatan, tapi golongan ketiga. Golongan ketiga itu menurut undang-undang itu dijelaskan dia melalui fermentasi. Tahu fermentasi kan? Jadi ada satu buah-buahan
lalu dia didiamkan beberapa minggu atau beberapa bulan, lalu dia akan menjadi minuman. Nah itu. Jadi miras itu termasuk ke golongan 3. Kenapa tidak termasuk ke narkoba? Ya karena dia termasuk ke golongan yang ketiga. Lalu kenapa miras bisa diedarkan bebas begitu saja ya di Indonesia? Kenapa tidak seperti ganja atau narkoba yang lainnya? Yang pertama, itu miras termasuk ke golongan ketiga. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa karena kita masih di pandemi ini, ya jangan lupa memakai maskernya, ya 5M tetap kita jaga, mencuci tangan, memakai masker, lalu apa lagi? Jaga jarak, apa lagi? 3 Pak. Mencegah apa lagi? Ayo, mengurangi mobilitas, ya. Jadi wayahna. Jadi saran saja jangan dulu kemana-mana karena kita lagi pandemi ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Amin. Semuanya diberi kesehatan. Amin. Oke, untuk penutup kita rangkuman di sini ya. Ada beberapa materi rangkuman mengenai tentang materi hari ini. Yang pertama, rangkumannya itu perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, jadi perlindungan hukum itu sudah jelas, mau itu yang tertulis ataupun tidak tertulis. Kalau tertulis berarti secara undang-undang ya, kalau tidak tertulis berarti secara hukum ada, gitu ya. Yang keduanya, perlindungan hukum akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Ini segala sesuatu tingkah kita pasti akan dilindungi oleh hukum. Ya, walaupun kalian bercakap kepada teman kalian, tetapi kalau sifatnya sudah hukum pidana pasti itu akan dipidanakan. Gitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi cukup sekian materi dari hari ini. Ya. Silakan dipimpin soalnya dipimpin lagi. Izin Pak, ya. Dulu mengakhiri materi, selama baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi jangan lupa jaga jarak dan dari mayam tetap dipatuhi ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum